Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deren Ananda dengan NPM B1A022163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama itu mengapa harus adanya rancangan KUHP yang baru. Nah, rancangan KUHP yang baru itu dibuat untuk memperbarui KUHP yang lama yang masih berasal dari zaman kolonial Belanda agar lebih sesuai dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia pada saat ini. Tujuan utama rancangan KUHP itu menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan individu, masyarakat, negara, dan juga pelaku dan korban tindak pidana serta antara kepastian hukum dan keadilan. Selain itu juga rancangan KUHP yang baru ini dibuat untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai nasional dan juga universal serta mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat atau yang disebut dengan living law agar lebih relevan dengan dinamika sosial dan perkembangan hukum pidana modern. Rancangan KUHP juga mengedepankan perlindungan masyarakat termasuk kelompok rentan serta mengupayakan keadilan restoratif dan alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif dalam mencegah kejahatan. Dan juga proses penyusunan rancangan KUHP ini juga melibatkan ahli hukum dan juga akademisi, yang mana itu tuh mengharapkan menghasilkan produk hukum yang memang layak untuk menghadapi tantangan yang ada di era modern pada saat ini. Dengan demikian juga, keberadaan rancangan KUHP yang baru ini sangat penting sebagai respon terhadap kebutuhan pembaruan hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai Indonesia pada masa kini. Kemudian, pembahasan yang kedua, saya akan membahas mengenai makalah kelompok yang saya buat, yakni perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru mengenai pelaksanaan putusan. Sebelumnya, pandangan tentang hukum pidana terkait erat dengan pandangan tentang negara, masyarakat, dan juga kriminalitas, sehingga perlu dilakukannya pembaruan untuk menyelaraskan antara hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum acara pidana Indonesia yang merujuk pada KUHP lama, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, meskipun KUHP yang lama itu menjamin hak-hak tersangka, namun di KUHP yang lama itu belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan hukum dan keadilan modern. Nah, maka dari itu pembaharuan diperlukan terutama dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang masih memang banyak menghadapi kendala di KUHP yang lama. Nah, pelaksanaan putusan pengadilan itu adalah tahapan akhir yang menentukan tercapainya keadilan dalam proses hukum pidana. Namun di dalam KUHP yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, itu tuh dalam hal pelaksanaan putusan hanya mengaturnya secara umum saja, yakni di pasal 270 tentang otoritas pelaksanaan putusan, tanpa prosedur teknis atau batas waktu yang jelas di KUHP yang lama, sehingga menimbulkan kendala seperti keterlambatan eksekusi atau bahkan tidak adanya informasi mengenai eksekusi, yang mana itu juga menjadi kendala dan lemahnya koordinasi antara penegak hukum. Sebenarnya sudah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 21 tahun 1983 yang berupaya mengisi kekosongan yang tidak ada di dalam KUHP yang lama dengan menetapkan batas waktu pengiriman salinan putusan oleh panitera. Namun pengaturan yang lainnya itu seperti pelaksanaan pidana denda, perampasan barang, dan restitusi tetap terbatas di surat edaran tadi. Nah, maka dari itu rancangan KUHP ini hadir untuk menyempurnakan yang tidak ada tadi, dengan mengatur batas waktu eksekusi, memperkuat koordinasi antar lembaga, memperluas cakupan putusan dan yang dapat dieksekusi, dan memperjelas mekanisme pengawasan. Itu semua guna menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan sesuai prinsip negara hukum modern. Adapun terdapat beberapa perbedaan antara KUHP lama dan KUHP yang baru mengenai pelaksanaan putusan, antara lain yang pertama, otoritas pelaksanaan putusan. Di KUHP yang lama, otoritas pelaksanaan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh jaksa sebagai pelaksanaan putusan pengadilan atau disebut dengan eksekutor. Sedangkan di rancangan KUHP yang baru, meskipun jaksa tetap berperan sebagai eksekutor, pengaturan lebih rinci diberikan mengenai mekanisme, batas waktu, serta kewajiban administratif dalam melaksanakan putusan. Misalnya, rancangan KUHP menambahkan kewajiban jaksa untuk melaksanakan putusan dalam jangka waktu tertentu setelah menerima salinan putusan. Nah, perbedaan yang kedua itu perlindungan terhadap terpidana. Di KUHP yang lama, perlindungan terhadap terpidana ini belum diatur secara eksplisit. Hal ini tuh membuka ruang bagi potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi terpidana, misalnya dalam keterlambatan eksekusi atau eksekusi tanpa pemberitahuan. Sedangkan di rancangan KUHP yang baru mengenai
perlindungan terhadap terpidana itu sudah memperkenalkan mekanisme pemberitahuan resmi kepada terpidana mengenai waktu pelaksanaan putusan, serta hak terpidana untuk mengajukan keberatan administratif apabila pelaksanaan putusan itu tidak sesuai dengan prosedur. Nah, yang ketiga itu peran pengadilan. Di KUHP yang lama, peran pengadilan itu setelah menjatuhkan putusan itu cukup terbatas, hanya sekedar menyerahkan putusan kepada jaksa untuk dieksekusi saja. Sedangkan di rancangan KUHP yang baru memberikan peran lebih besar kepada pengadilan tadi dalam mengawasi pelaksanaan putusan, misalnya dengan mewajibkan jaksa itu untuk melapor pelaksanaan putusan itu kepada pengadilan dengan format dan jangka waktu tertentu. Ini tuh untuk memperkuat prinsip checks and balance antara lembaga yudisial dan eksekutif. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP muncul sebagai jawaban terhadap kekurangan dan kelemahan yang ada dalam sistem hukum pidana kita saat ini. Nah, rancangan KUHP menawarkan pembaruan yang sangat dibutuhkan dengan pengaturan yang lebih jelas, lebih manusiawi, dan lebih relevan dengan tantangan hukum yang ada di era modern pada saat ini. Salah satu perbedaan utama adalah penetapan siapa yang bertanggung jawab dan pelaksanaan putusan, bagaimana prosedurnya, dan dalam waktu berapa lama hal itu harus diselesaikan. Lebih dari itu, rancangan KUHP ini juga memperkenalkan prinsip keadilan restoratif. Pendekatannya lebih menekankan pada pemulihan dan keseimbangan antara pelaku dan korban, ketimbang sekadar menghukum saja seperti di KUHP yang lama. Yang dulu sering diabaikan yaitu korban, kini mendapatkan perhatian lebih besar dalam proses penegakan keadilan karena adanya rancangan KUHP yang baru. Mengakomodasi mekanisme seperti restitusi, kompensasi, dan juga hak korban untuk mendapatkan informasi terkait proses hukum yang berjalan. Nah, itu tadi adalah pentingnya rancangan KUHP yang baru dan juga perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru mengenai pelaksanaan putusan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.